Rumor kedatangan Mbappe ke Real Madrid memang sudah beredar sejak lama. Setelah Piala Dunia 2022 lalu, striker andalan timnas Prancis tersebut santer dikabarkan akan berlabuh ke Santiago Bernabeu. Fans Real Madrid akhirnya bisa tersenyum lebar, pasalnya sang pemain sudah hampir dipastikan merumput di ibu kota Spanyol tersebut untuk musim 2024-2025. Kabar mengenai kepindahan Mbappe juga telah diumumkan oleh Fabrizio Romano yang selama ini jadi rujukan akurat update transfer pemain. Kylian Mbappe announces for the first time in public that he's going to leave Paris Saint-Germain. And we know since February that Kylian Mbappe already decided to leave. Melalui platform X, jurnalis asal Italia tersebut mengungkapkan Real Madrid akan segera meninggalkan PSG dan bergabung dengan Real Madrid pada musim berikutnya. Kontrak Mbappe di PSG sendiri akan berakhir pada Juni 2024. Setelah kontrak berakhir, peraih gelar juara Piala Dunia 2018 tersebut bebas untuk bernegosiasi dengan klub lain tanpa biaya transfer. Dengan kata lain, Real Madrid mendapatkan Kylian Mbappe dengan status free transfer tanpa membayar sepeser pun ke Paris Saint-Germain. Bersama PSG, Mbappe telah mengukir banyak prestasi. Mulai dari 6 kali juara Liga Prancis dari tahun 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, dan 2024. Pemain berusia 25 tahun ini juga telah mengoleksi 3 Piala Prancis, 3 Piala Liga Prancis, dan 2 Piala Super Prancis. Sedangkan bersama tim nasional Prancis, Mbappe telah meraih kasta tertinggi sepak bola yakni juara Piala Dunia 2018. Pada Piala Dunia 2022 lalu, meski Prancis harus puas sebagai runner-up setelah kalah dari Argentina, namun Mbappe mendapatkan penghargaan individu yakni bola perak dan sepatu emas. Bahkan pada final tersebut, ia mencetak hat-trick. Satu-satunya trofi yang belum pernah ia dapatkan adalah trofi Liga Champions. Hal itu tidak bisa ia dapatkan meski PSG dihuni oleh sejumlah pemain top seperti Neymar hingga Lionel Messi. Liga Champions memang menjadi dambaan bagi setiap pemain yang merumput di liga-liga Eropa. Itulah alasan utama Kylian Mbappe bergabung dengan Real Madrid. Seperti yang kita ketahui, Real Madrid menyandang predikat sebagai tim dengan trofi Liga Champions terbanyak saat ini, yakni mencapai 14 trofi. Bahkan tim asuhan Don Carlo ini berpotensi membawa pulang trofi ke-15 setelah berhasil melenggang ke London untuk final Liga Champions menghadapi Borussia Dortmund. Real Madrid disebut-sebut oleh para Madridista memiliki DNA UCL. Selain menyandang predikat sebagai tim tersukses di Liga Champions, Real Madrid juga memiliki mentalitas yang luar biasa. Seringkali mereka bisa comeback di menit-menit akhir setelah sempat tertinggal. Melalui akun Instagramnya, Mbappe juga telah menyampaikan salam perpisahan kepada PSG. Donc, je voulais vous annoncer à tous que voilà, c'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je vais pas prolonger. Sang pemain mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun terakhirnya bersama Paris Saint-Germain. Dan ia juga berterima kasih pada seluruh rekan setimnya dan juga beberapa pelatih yang sempat bersama Kylian Mbappe di PSG. Kesepakatan antara Mbappe dan Real Madrid dikabarkan sudah terjadi dan tinggal nunggu pengumuman yang rencananya akan diumumkan setelah final Liga Champions. Mbappe akan mendapatkan gaji bersih sebesar 25 juta euro setahun atau sekitar 433 miliar rupiah. Meski nilai tersebut lebih tinggi dari gaji para pemain Real Madrid lainnya seperti Jude Bellingham yang hanya 10,8 juta euro. Namun gajinya jauh lebih kecil dibanding saat bersama PSG. Sebelumnya gaji Mbappe di PSG menyentuh angka 72 juta euro atau sekitar 1,24 triliun rupiah. Selain Mbappe, Real Madrid juga akan kedatangan pemain baru berpaspor Brazil. Dia adalah Endrick Felipe yang sebelumnya moncer di SE Palmeiras. Ia juga tampil apik bersama timnas Brazil. Striker berusia 17 tahun tersebut dikabarkan akan segera bergabung dengan Los Blancos pada bulan Juli mendatang. Kedatangan Endrick Felipe semakin membuat rasa Brazil di Real Madrid semakin kental. Sebelumnya juga telah dihuni pemain-pemain Brazil lain seperti Vinicius, Rodrigo, dan juga Eder Militao. Lantas bagaimana racikan Don Carlo mendatang? Sejak kepergian Karim Benzema, praktis Real Madrid tidak memiliki figur pemain nomor 9. Joselu yang didatangkan sebagai pemain pinjaman untuk mengisi pos tersebut nyatanya belum mampu mengambil alih peran dengan baik. Don Carlo lebih sering memasang 2 striker sayap di depan yakni Vinicius dan Rodrigo. Sedangkan Jude Bellingham diplot sebagai gelandang serang dan penyerang lubang. Ketiga pemain ini jadi andalan Ancelotti.
Bahkan Ancelotti terkejut dengan ketajaman Jude Bellingham yang kini sudah mengemas 18 gol di La Liga dan berada di urutan kedua daftar top skor sementara. Kedatangan Kylian Mbappe kemungkinan besar akan mengubah formasi yang selama ini dipakai oleh juru taktik asal Italia tersebut. Formasi 4-4-2 Diamond yang selama ini jadi andalan Ancelotti kemungkinan akan ditinggalkan dan beralih ke 4-3-3. Meski Mbappe sering bermain sebagai penyerang sayap kiri, namun ia juga memiliki kemampuan sebagai penyerang utama. Kemudian Vinicius dan Rodrigo akan menopang dari sisi kiri dan kanan. Sementara Jude Bellingham akan bermain sebagai gelandang tengah. Tentu ini menjadi formasi yang ideal mengingat Vinicius, Rodrigo, dan juga Jude Bellingham sedang berada pada performa terbaiknya. Sangat disayangkan jika ketiganya harus ada yang duduk di bangku cadangan apabila masih menerapkan formasi 4-4-2. Hal tersebut juga diungkapkan oleh ex-kapten Real Madrid Guti Hernandez. Saya rasa Rodrigo akan tetap menjadi starter musim depan. Real Madrid bisa mempertimbangkan opsi untuk bermain dengan 3 gelandang, ungkapnya. Namun demikian, Rodrigo tidak keberatan jika memang harus duduk di bangku cadangan. Pemain 22 tahun tersebut siap bersaing untuk bisa jadi pilihan utama Ancelotti. Jika Mbappe datang, saya akan duduk di bangku cadangan. Ini akan menjadi masalah yang membahagiakan bagi manajer. Saya hanya fokus pada Real Madrid, ungkap Rodrigo. Sementara itu, siapa yang akan menemani Bellingham dan Valverde di lini tengah masih menjadi teka-teki. Pasalnya, Toni Kroos dan Modric kontraknya juga berakhir pada Juni 2024. Nasib dua pemain ini akan ditentukan setelah final Liga Champions. Sebelum laga melawan Bayern, saya sesungguhnya berpikir bila kami tersingkir maka saya akan membahas masa depan para pemain. Namun kami ternyata yang menang. Jadi semua pembicaraan atau negosiasi ditunda sampai bulan depan, kata Ancelotti. Kroos sendiri saat ini masih bermain pada level tertingginya. Bahkan ia menarik kembali keputusannya pensiun dari timnas Jerman dan siap dipanggil Julian Nagelsmann. Gelandang berusia 34 tahun ini tampil gemilang dalam beberapa pertandingan Real Madrid. Tercatat, Kroos telah mengoleksi 1 gol dan 7 assist di La Liga. Jadi besar kemungkinan Kroos akan tetap dipertahankan. Sementara Modric besar kemungkinan akan dilepas.